selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sangat ku cinta.
sungguh indah, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita cari Tuhan, rindu Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tidak jauh, ada di dalam hati kita. Ku cari wajah, Temukan kasih-Mu Tuhan, kan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. ku panggil namamu, Panggil namamu, ku dengar jawabku. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. hanya Yesus tempat penghiburan kita. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Haleluya. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hanya Tuhan Sumber kekuatan tempat perlindungan. Tuhan yang lihat kami saat ini, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan segenap hati kita sampaikan, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, Yesus kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji syukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk kesempatan yang boleh Tuhan beri pada kami Tuhan, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh datang Tuhan ke hadirat-Mu, untuk boleh Tuhan kami memberikan yang terbaik Bapa kepada Engkau. Mari kita sama-sama untuk menaikkan pujian, biarlah jadikan kami indah di hadapan Tuhan. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. Berikan semuanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu
Yesus, jadikan kami indah Tuhan. Ajar kami selalu berharap Tuhan Yesus, hanya kepada Engkau saja Bapa. Taatan setia kepadamu, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taatan setia, ya Yesus, taatan setia. Taatan setia kepadamu Tuhan. Ya Yesus, jadikan kami indah. Jadikan kami selalu indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ada di sini di minggu pertama awal Februari ini, kita boleh sama-sama memuji Dia, karena Dia yang selalu memberikan kuasa kepada kita, karena Dia yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kita sama-sama kita terbang di hadapan Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, hanya Yesus Raja di atas segala raja. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah, siapa jadi lawanku? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Yes, kami bersorak Tuhan Yesus. Katakan, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
hanya Dia Raja di atas segala raja, hanya Dia kemuliaan kita. Kita bersyukur kita boleh datang ke hadirat-Nya, kita boleh untuk mendengarkan firman kebenaran dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Biar kita sujud selalu di altar-Nya, biar kita serahkan segala beban berat kita, karena Dialah yang menolong kita, yang menopang kita, yang membantu kita, membela kita dalam menghadapi segala perkara. Kita sama-sama naikkan pujian sujud di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun Tuhan Yesus. Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sama-sama. Di altar-Nya ku bawa hidupku Tuhan. Ku terima anugerah-Nya. Anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebas. Datang
Kami terima anugerah dari Engkau. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Hanya Yesus yang mengubahku. Amin Tuhan Yesus. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Di altarnya ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Ya Yesus, benar Tuhan, ketika kami datang sujud di hadapan Engkau, Kau memberikan yang terbaik Tuhan. Mujizat, kesembuhan, pemulihan Tuhan boleh terjadi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman Engkau Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi Tuhan kekuatan, makanan rohani bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati hambanya Tuhan, biarlah Kau yang selalu penuhi hikmat daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kembali Tuhan izinkan kita untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan, mendengar suara hati Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, biarlah kami boleh semakin hari diperbaharui seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seberapa banyak jemaat-Mu di mana saja berada, di rumah, di tempat ini, di mana saja Tuhan. Berkati, lawat kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak sekalian, saudara sekalian. Bulan lalu kita sama-sama mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengenal. Tuhan selalu mendampingi kita, tetapi bagaimana kita mengenal kehadiran Tuhan. Masih ingat ya, bulan ini saya akan melanjutkan ya. Setelah kita mengenal kehadiran Tuhan, kita tahu Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Dia mau menolong kita? Penolong itu ada. Ya, seperti alat, kita punya sesuatu, saya punya mic, tetapi kalau saya matikan, saya biarkan, mic ini tidak berfungsi. Sama juga dengan penolong. Tuhan Yesus sebagai penolong, Dia ada di antara kita, di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menolong kita, ya Dia tidak menolong. Ya, jadi tema besar kita adalah Allah adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku.
Tetapi apakah kita memberi kesempatan Allah untuk menolong kita, Tuhan untuk membela kita, itu hal lain. Ya, saya sekalian, maka banyak anak Tuhan yang setia sama Tuhan, dia terima Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak menikmati anugerahnya. Kenapa? Karena tidak memberi kesempatan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nah, untuk itu sebagai contoh ya, kita lihat adalah ketika murid-murid Yesus. Murid Yesus selama 3 tahun lebih dia ada di sebelah Yesus, bareng-bareng dengan Yesus, melihat bagaimana Yesus membuat mujizat, dari mulai air menjadi anggur, sampai kemudian yang sakit disembuhkan, sampai angin ribut diredakan dan sebagainya. Tetapi dia masih belum sepenuhnya ya mengandalkan Tuhan. Contoh ya, kita baca dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya akan seperti biasa saya akan bacakan secara bertahap ya. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 4 dulu ya. Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 4 dulu. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong. Perhatikan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Perhatikan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ketika ada banyak orang berbondong-bondong banyak, ya wajarlah Yesus menyembuhkan, datang semua. Ingat waktu kita di Indonesia pun sama, ketika ada ponirin punya batu ajaib, antri banyak orang pengen disembuhkan. Apalagi Yesus, dengan kuasa luar biasa, berbondong-bondong. Orang banyak itu, di sini catat bahwa 5.000 orang itu laki-lakinya saja. Bayangkan kalau mereka berpasangan 10.000 itu, berbondong-bondong. Kita lihat murid-murid dengan Yesus. Orang banyak itu buat Yesus adalah sebuah anugerah. Dia mengajar, dan naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Diajak, ayo diajar. Buat dia itu kesempatan yang indah. Dia mengucap syukur untuk itu. Tetapi buat murid-muridnya kemudian orang yang berbondong-bondong itu menjadi apa? Malapetaka, bencana buat dia. Bayangkan saya menikahkan anak saya, mengundang hanya 1.000 orang. 1.000 orang undangan saya mesti pakai IO, mesti pakai catering, mesti pakai lain sebagainya. Itu dipersiapkan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Bayangkan itu 1.000 ya. Ini 10.000, bahkan mungkin lebih karena ada anak-anak ya. Di satu tempat bersamaan, itu masalah. Dalam hidup kita juga sama. Banyak sekali masalah yang kita kasih judul, perkara yang kita kasih judul itu adalah masalah. Kita yang kasih judul masalah. Sebetulnya kalau Tuhan ada, tidak ada masalah. Kenapa? Karena masalah itu ada jalan keluarnya, ada penolongnya kok. Ketika kami berpesta, 3 kali saya menikahkan karena anaknya 3, ya. Saya tidak bingung dengan gimana masak nasi, gimana enggak. Saya serahkan karena ada penolong saya, yaitu catering. Bagaimana dengan tamu? Ada yang nolong lain sebagainya. Bayangkan kalau kita menyadari ada penolong dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa dia berkuasa dan sebagainya. Mestinya apapun yang kita hadapi kan enggak ada masalah. Karena ada jalan keluar. Nah, perhatikan ini ya. Jadi pertama, apapun juga jadi masalah. Orang banyak jadi masalah buat murid-murid Yesus. Padahal ada Yesus di sana. Kita perhatikan ayat 5 dan 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, perhatikan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan.
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan tahu semua. Kadang-kadang kita tahu bingung, Tuhan tolong enggak ya? Tuhan pasti tolong kok, dia Allah. Hanya dia tuh kasih kesempatan, ayo ngomong. Nah ini mulai nih, mulai Yesus mulai bingung. 5.000 orang, laki-lakinya tambah 5.000, 10.000 lebih, suruh kasih makan. Wah, gimana? Tapi Tuhan bilang, ayo kasih makan tuh. Kamu harus kasih makan. Dalam Injil yang lain katakan bahwa sudah suruh pergi saja, suruh cari makanan. Salah satu muridnya bilang begitu. Tapi Tuhan bilang, kamu yang harus kasih makan. Ya, perhatikan. Ketika ada masalah, ada penolong, tapi ketika masalah itu datang, bukan mengandalkan penolong, tapi dia malah bingung. Loh gimana? Lihat, kemudian lihat ayat 7, 8, dan 9. Ya, ayat tadi 5 dan 6, kita lihat bahwa karakter Tuhan itu ada karakter penolong. Makanya ketika lihat orang banyak itu dia bilang kasih makan. Di mana kasih makan? Kasihan di mereka. Kamu yang harus kasih makan. Itu karakter Tuhan. Karakter Tuhan adalah karakter penolong. Jadi jangan usah diragukan, dia selalu ingin menolong. Dia nggak mungkin repot, udahlah kamu pulang sana. Udah cari makan sendiri. Tidak. Tuhan bilang kasih makan. Kita lanjutkan ya, ayat 7 sampai 9 katakan begini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Perhatikan, ini adalah karakter kita kadang-kadang. Ya, dari lagi bingung mereka 10.000 loh. Mungkin kalau kita sehari lagi bingung dengan banyak masalah berbondong-bondong, ada masalah ini, selesai ini, ada masalah, ada keluarga yang sakit, ada yang jatuh, ada apa, masalah datang terus, engkau nggak berhenti-berhenti. Kenapa nggak berhenti-berhenti? Tuhan, kenapa masalahku nggak berhenti-berhenti? Buat kita masalah, buat Tuhan ada kesempatan kita mengandalkan Tuhan. Kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, melihat kuasa Tuhan. Nah, ayat 7 sampai 9 tadi katakan bahwa ada 2 orang. Ini karakter kita. Yang pertama karakter Filipus, orang yang berpikir praktis. Ya, ada aja duit. Ada duit berapa nih? Ada 200 dinar. Dibelikan juga percuma. Dia hanya berpikir dengan apa yang ada pada dia. Udah nggak bisa. Lalu ada Andreas. Dia tahu ada sesuatu, tetapi dia ragu. Mau diapakan ini? Ragu. Dia bilang di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Mungkin dia berpikir bermanfaat enggak ya? Makanya dia bilang, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Perhatikan. Dia ada Yesus di dalam hidupnya. Di sebelahnya waktu itu ada Yesus. Dia lihat Yesus itu melakukan banyak mukjizat. Tetapi ketika ada masalah berbondong-bondong dalam hidupnya, dia yang pertama kita berpikir praktis. Pinjam uang kemana ya? Nanti mesti apa ya? Mesti makan apa biar sehat ya atau apa? Ya. Atau ragu. Berdoa sih berdoa. Nah, seperti Anda berdoa tapi berdoa, tetapi ada keraguan. Bisa enggak ya sembuh? Itu yang dilakukan oleh 2 murid ini. Itu adalah kita. Kita lihat semua kalau ada sesuatu yang yang gak biasa, masalah. Kedua masalah, dia mulai cari praktisnya. Apa yang ada, mau gimana nih. Lalu kalaupun kita berdoa, kita masih ragu. Ya. Jadi padahal tadi lihat bahwa di bagian pertama bahwa Tuhan itu adalah memang penolong. Dia nggak mau, dia lihat apa tuh? Ketika ayat 5 tadi kan,
saya mundur lagi ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepadanya, berkatalah ia kepada Petrus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang di dekatnya kelaparan. Demikian juga semestinya kita menyadari, kalau ada Yesus dalam hidup kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita kesusahan, kelaparan, kekurangan. Ya, kita lanjutkan lihat. Ya, tetapi itulah Yesus, hebatnya Yesus. Ya, kita lihat ayat 10 sampai 13, katakan begini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Yesus mulai ngambil alih. Suruh duduk dulu. Mungkin Andreas tadi yang masih ragu atau Filipus yang tadi berpikir praktis, mau ngapain ya? Tapi duduk, suruh duduk. Ya, lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Lalu adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, ketika kita datang pada Tuhan, biarpun ragu, biarpun kita bimbang, tetapi biar bagaimana yang Andreas lakukan, datang pada Yesus itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan turun tangan. Saudara sekalian, kalau saudara merasa bahwa tapi aku gak bisa berdoa, aku gak bisa konsentrasi berdoa, jangan takut. Ayat 10 ini mengajarkan pada kita, ketika kita tidak mampu seperti Ades, ragu, bimbang, aduh bisa enggak, tetapi tetap datang pada Tuhan, tetap berikan pada Tuhan. Biarpun enggak yakin bahwa tadi katakan bahwa apa, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mungkin kita bilang begitu ya. Tetapi Tuhan, ini masalahku lebih besar sekali Tuhan. Imanku enggak cukup untuk menyelesaikan ini. Tetapi kalau saudara dan saya masih datang juga, dalam apapun juga datang pada Yesus, maka Yesus akan menolong kita. Dia akan meyakinkan pada kita bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah kasih. Kita lihat lanjutnya ya, ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan dari potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan. Saudara perhatikan. Ya, ketika datang pada Yesus, bawa pada Yesus, Yesus melakukan sesuatu. Ini yang tadi saya di awal katakan bahwa Yesus ada, tetapi beri kesempatan dia melakukan sesuatu. Beri kesempatan dia untuk menjadi Allah dengan kuasanya. Jadi kalau sudah punya keranjang yang kecil, isinya kecil, keranjang apa isi keranjang kita? Misalnya, aduh Tuhan, doa saya tuh gak bagus seperti orang-orang, tetapi tetap datang pada Yesus, Tuhan ubah. Doa yang tidak ada artinya itu menjadi berarti. Aduh Tuhan, keterampilanku biasa Tuhan, saya gak bisa bersaing dengan orang lain, saya gak sepintar orang lain, datang pada Tuhan. Aduh Tuhan, iman saya gak besar, aduh saya tuh peragu, datang pada Tuhan. Tuhan, langkah saya pendek Tuhan, kondisi ekonomi saya gak memungkinkan Tuhan. Ekonomi saya pas-pasan, saya tidak banyak kenalan untuk jadi penjual Tuhan. Saya kurang pengalaman, apapun juga. Isi keranjang hidup saudara, datang pada Yesus. Yesus mau ubah itu menjadi berlipat-lipat. Sampai saudara perhatikan bahwa ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Coba, si peragu,
si orang yang takut, yang khawatir tadi 12 muridnya itu nggak nyangka tuh. Setiap orang dapat paket 1 bakul tuh. Bisa kalau apa? Beri kesempatan Yesus. Beri kesempatan Tuhan dalam hidup kita untuk melakukan yang besar dalam hidup kita. Justru dalam kelemahan kita, Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar buat kita. Wow, luar biasa. Ya, kita perhatikan, ketika orang-orang itu melihat mujizat, ayat 14 ya. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan ke dalam dunia. Perhatikan, mungkin sebelumnya orang-orang ini hanya berpikir bahwa dia hanyalah orang yang pintar lah, orang yang pintar mengobati. Tapi bisa lihat, kenapa tadi ketika orang berbondong-bondong banyak, buat murid-murid itu masalah, tetapi buat Yesus itu adalah kesempatan yang bagus. Kenapa? Terbukti ketika Tuhan melakukan sesuatu. Orang-orang banyak itu boleh melihat bahwa ada kuasa di dalam Yesus. Sama dengan kita. Ketika ada masalah dalam hidup kita, Tuhan ingin kita tahu bahwa yang kita sembah, yang kita puja, yang kita percayai, yang kita pegang adalah seorang penolong yang dapat diandalkan. Seorang pembela yang bisa kita percayai. Jadi kita perhatikan ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tuhan Yesus enggak mau dia dibuat jadi raja, dia adalah Allah, lebih dari seorang raja. Saudara sekalian, mari. Ya. Dari pengalaman ini kita lihat bahwa kalau bulan lalu saya sampaikan bahwa kita pelajari bersama-sama bagaimana 2 orang murid yang tidak bisa mengenal Yesus yang ada di sampingnya. Ya, tapi minggu ini kita belajar setelah mengenal pun, kalau saudara tidak beri kesempatan Yesus untuk menolong saudara, untuk menolong saya, untuk menolong kita semua, dia akan diam, dia tunggu. Mungkin itu tambah berbondong-bondong tuh masalah menerpa kita. Tambah banyak masalah yang menerpa kita. Tambah besar kuasa Tuhan buat kita. Ya, kita lihat ya. Dia inilah benar-benar nabi. Ini mereka belum percaya sebagai jadi Allah, baru sampai nabi. Tetapi ada peningkatan luar biasa, saudara sekalian. Jadi tadi ya, Allah dapat mengambil hal-hal kecil di dalam hidup kita dan dia sangat menolong kita. Maksudnya begini, ya kita lagi nyaman, dikasih masalah, jadi gak nyaman hidup kita. Tetapi kalau kita datang sama Tuhan, bagian kecil yang tidak nyaman itu, Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang sangat nikmat sekali. Saya pernah mengalami. Dan itu kalau kita dekat Tuhan indah sekali. Apa yang tidak dapat kita lakukan, ya Kristus yang akan melakukan untuk kita. Seperti tadi, ketika murid-muridnya ragu, khawatir, ya masa bisa sih cuma ada segini, Tuhan bilang, Pak sini. Dia mengucap berkat, dia bagi-bagikan semua kenyang dan sebagainya. Jadi, saudara sekalian, kalaupun kita tidak sanggup, kalaupun saudara tidak bisa berdoa, Tuhan, saya gak bisa konsentrasi berdoa, tetaplah berdoa. Tuhan, saya ragu, tetaplah meminta. Tetaplah bertekuk lutut di bawah Tuhan. Tuhan dengar. Dan Tuhan ingin kita percaya. Untuk itu Tuhan beri kesempatan Tuhan untuk melakukan yang hebat buat kita. Jadi ketika melihat masalah, sekarang udah balik. Saya berharap saudara punya paradigma baru. Ketika ada masalah, ini kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 berkata begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku,
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ulangi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perhatikan, sekalipun Yesus ada di sebelah saya, kalau saya merasa kuat, merasa sanggup, ini gak ada bermanfaat. Ada penolong, karena saya kuat, saya hebat, saya cukup mampu. Tetapi walaupun Tuhan agak jauh sedikit dari kita, tapi kita kan merasa lemah, maka kita akan berpegang, Tuhan tolong, gak ada pilihan. Dia akan tolong kita. Paham saudara sekalian? Jadi ayat 10 katakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Perhatikan itu. Jadi Rasul Paulus dia bisa senang. Mana ada orang senang sih dalam kelemahan? Tetapi kenyataannya begitu ya. Rasul Paulus bilang, aku senang dan rela dalam kelemahan. Kenapa? Karena tadi ayat 9 katakan, ya, justru ketika kita lemah, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara sekalian, hari ini apa yang ada dalam hidup kita? Ya, jadi perjamuan kita hari ini, perjamuan kudus kita hari ini akan mengingatkan pada kita bahwa ada Yesus yang sudah mati buat kita. Mati, bangkit, naik ke surga, mencurah Roh Kudus buat kita dan nanti akan menjemput kita. Perjamuan kudus itu ya. Jadi kalau ada Roh Kudus berarti ada Yesus di antara kita. Jangan lupa, apapun yang kita hadapi bawa pada Yesus. Sekecil apapun iman saudara, bawa pada Yesus. Sekecil apapun kemampuan, bawa pada Yesus. Karena Tuhan Yesus akan membuat kita menjadi mampu, kuat dan sebagainya. Haleluya saudara sekalian. Jadi kalau bulan lalu ya firman Tuhan mengajarkan bahwa mata kita selalu dibuang supaya kita melihat Yesus. Bulan ini kita belajar bahwa setelah melihat Yesus, beri kesempatan kepada Yesus untuk menolong kita. Puji Tuhan. Jadi biarlah kalaupun kita berpisah satu dengan yang lain, tetapi firman Tuhan tetap beserta kita, ya, dan tumbuh berkembang dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang penolong dan pembela kami Tuhan. Tuhan, beri hikmat marifat kepada kami Tuhan, agar apapun yang kami alami Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami boleh menatap Engkau Tuhan, berserah kepadamu Tuhan. Tuhan, sekalipun keranjang kemampuan kami kecil Tuhan, keranjang milik kami kecil Tuhan, tapi ajar kami datang kepadamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu membuat keranjang kami penuh berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan. Ya, sebelum kita menerima perjamuan, biarlah kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelidiki hidup kami Tuhan. Engkau melihat ke dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Buat kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah Engkau sucikan hidup kami Tuhan. Dan sebentar kalau kami menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan, sebelum kami nikmati Engkau jamah roti ini Tuhan, Engkau jamah anggur ini Tuhan, agar roti dan anggur ini layak buat kami Tuhan. Agar roti dan anggur ini Tuhan boleh menyatakan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mengingat pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Mengingat kasih-Mu buat kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan. Berkati juga kami semua yang menikmati Tuhan. Di mana saja berada Tuhan. Di ruangan ini Tuhan. Ataupun di rumah masing-masing Tuhan. Biar Kau sucikan roti dan anggur ini Tuhan. Buat kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari saudara sekalian kita angkat roti ini. Mari yang di rumah pun saya undang untuk bangkit berdiri. Memegang roti ini tinggi-tinggi. Saudara percaya ini tubuh Kristus. Saudara percaya bahwa tubuh Kristus sudah dicabik-cabikan. Berlumuran darah untuk kita semua. Jadi korbankan buat kita. Sebelum kita makan tubuh Kristus, dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya ini tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Haleluya. Demikian juga kita angkat
sama-sama cawan anggur ini. Dan dengar firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengingatkan untuk selalu melakukan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tiba saatnya kita di ujung ibadah, kita akan akhiri, kita akan sama-sama menaikkan pujian, kita sama-sama mau menaikkan pujian, segala pujian. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Kalau atas seizin-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, kami boleh menikmati perjamuan-Mu, kami boleh diingatkan betapa besar kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit Tuhan, Kau jamah, Kau beri kesehatan yang sempurna buatnya Tuhan. Yang bermasalah dengan ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, apapun juga Tuhan. Biarlah izinkan jemaat-Mu bertemu dengan Engkau dalam masalah-Mu. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau, mengenal kuasa-Mu, mengenal mujizat-Mu melalui masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, buat kami berhasil, buat kami menang, buat kami keluar dari segala masalah karena Engkau saja Tuhan, karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka hati kita angkat tangan kita terimalah berkat yang melimpah, kasih sayang dan kemurahan dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan, pembelaan dari anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, dari saat ini
sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Mari yang percayakan bersama-sama katakan, amin.